Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Pulau Berhala, dituliskan oleh Mas Kustopo. Sebuah cerita mistis tentang cara mendapatkan kekayaan melalui sebuah pulau yang biasa disebut dengan Pulau Berhala. Nah, seperti apa cerita kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Podin yang sudah menikmati enaknya harta yang melimpah dengan jumlah uang yang tidak terhitung nilainya, maka ketika ia sudah kehabisan uang, tentu ia akan kembali untuk mendapatkan uang yang lebih besar lagi, tanpa mau berusaha, tanpa mau bersusah payah. Dasarnya memang sifat Podin adalah pemalas, tidak mau bersusah-susah dalam bekerja. Maka ketika ada kakek yang baik hati, kakek kaya raya yang mau memberikan uang secara cuma-cuma, maka sifat serakahnya langsung terlihat, yaitu ingin memperoleh harta sebanyak-banyaknya tanpa usaha maupun bekerja. Nah, orang-orang seperti Podin inilah orang-orang yang cocok untuk dijerat dalam pesugihan. Podin yang sudah tidak punya uang lagi, saat ia bingung karena harus mencari pekerjaan dan pastinya tidak ada pekerjaan yang cocok untuknya, maka ketika ia diberitahu oleh istrinya kalau ada kakek tua yang datang ke rumahnya, Podin langsung teringat dengan kakek baik hati itu. Apalagi ketika ia juga kehilangan peti yang berisi harta yang dia simpan dalam lemari. Peti harta itu sudah menghilang. Itu berarti kakek tua yang diceritakan oleh istrinya sudah mengambilnya. Pasti peti yang udah kosong itu akan diisi lagi dengan uang yang banyak nih, gumam dari Podin yang memang sangat berharap akan mendapat uang lagi. Karena hasrat yang semakin menggebu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, maka Podin berniat untuk kembali ke pulau yang ada bangunan istana itu, tempat tinggal kakek tua yang kaya raya. Pasti kakek tua yang baik hati itu yang bisa memberikan harta kekayaan, memberikan emas permata, sudah menyiapkan kembali peti harta yang pernah diangkat dan dibawa pulang oleh Podin. Maka Podin yakin kalau dirinya nanti akan datang kembali ke istana milik si kakek itu yang berada di tengah pulau yang belum ia ceritakan kepada siapapun. Ia sudah disiapkan peti harta karun yang penuh uang. Podin berharap akan datang kembali ke pulau itu untuk menemukan kakek itu. Kemudian ia akan meminta harta kekayaan lagi, agar hidupnya kembali bergelimang harta. Bahkan Podin juga ingin agar menjadi lebih kaya dan lebih banyak uang lagi dengan mengincar peti yang lebih besar. Tanpa pikir panjang, tanpa berkata-kata pada istrinya, Podin langsung menghidupkan kendaraannya. Kemudian ia mengendarai sepeda motor itu melaju ke arah selatan. Semakin jauh dan semakin tidak diketahui oleh siapapun. Seperti halnya ketika ia dipesan oleh si kakek pada saat pertama kali dia menuju pulau yang rahasia itu. Jalan yang sepi, jarang dilalui oleh orang. Jalan yang bahkan seakan-akan tidak pernah dilewati oleh siapapun. Hingga dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Podin sampai juga di tepi pantai. Tempat dulu ia pernah datang ke sana, di mana ia pernah dijemput oleh tukang perahu yang kemudian mengantarkannya menuju ke pulau yang kini sudah tampak oleh matanya. Pulau yang tertutup oleh rimbunya tanaman bakau, di mana dalam pulau itu terdapat istana yang sangat megah, dan di dalam istana itu terdapat rahasia harta yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika diingat waktu itu, Podin melihat sendiri bahwa di dalam istana yang sangat megah itu terdapat banyak harta yang ada di dalam peti-peti harta karun yang tidak terhitung jumlahnya.
Podin juga masih ingat, waktu itu ia disuruh memilih untuk mengangkat peti harta karun yang ia sanggup mengangkatnya. Namun kala itu, Podin hanya sanggup mengangkat peti harta karun yang paling kecil, yang hanya berisi uang dan beberapa gelang dan kalung saja. Tetapi kali ini, niatan Podin datang ke pulau itu lagi. Ia ingin mengambil harta karun yang lebih banyak. Tidak hanya sekedar mengambil uang, tetapi Podin ingin mengambil peti yang berisi perhiasan emas intan yang tentu harganya jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan jumlah uang yang ia dapat dari peti kecil itu. Niatan Podin ingin mengangkat peti yang paling besar, yang isinya berbagai perhiasan yang mahal-mahal. Ya, namanya juga Podin. Dia itu orang pemalas yang ingin hidup enak. Setelah sampai di tepi pantai, Podin menghentikan sepeda motornya. Lantas ia memarkirkan sepeda motor itu di pinggir jalan yang hanya setapak lebarnya itu. Lalu ia menengok ke kanan dan ke kiri, mengamati lautan yang ada di depannya. Ia mengamati pulau yang rimbun tertutup tanaman bakau tersebut. Ia kembali mencari di mana tempat beradanya tukang perahu yang ia yakini sebagai karyawan dari kakek tua yang kaya raya itu. Namun beberapa kali ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari ke sisi pantai, belum juga mendapati orang yang dulu pernah mengangkutnya dengan perahu. Memang kalau diingat, waktu itu datangnya saat matahari akan tenggelam, dan saat ini hari masih terlalu siang. Mungkin belum saatnya tukang perahu itu datang menjemput, atau bahkan mungkin belum saatnya Podin diizinkan untuk masuk ke dalam pulau yang tentu sangat rahasia itu. Podin kembali berdiri di dekat motornya. Mungkin datangnya terlalu awal. Tentu Podin tetap ingin menunggu sampai datang tukang perahu itu. "Mau kemana, Pak?" Tiba-tiba terdengar suara. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Podin. Podin tersenyum kepada orang itu yang sudah berada di dekatnya. "Saya mau ke pulau itu, Pak. Menunggu perahu yang mau ke sana. Kok sampai saat ini belum ada yang datang ya?" Jawab Podin, tentu tetap merahasiakan niatnya. "Mau pergi ke pulau itu?" tanya orang yang ada di dekat Podin. "Iya, Pak. Mau ke pulau itu. Mau piknik." "Piknik? Piknik kok ke situ, Pak? Memang Bapak nggak takut?" tanya laki-laki itu lagi. "Loh, emang kenapa?" tanya Podin yang pura-pura tidak tahu. "Memang Bapak belum tahu ya, itu pulau apa?" "Tidak ada orang yang berani masuk ke pulau itu, Pak," kata orang itu dengan nada menakutkan. "Orang-orang sekitar sini menamai pulau itu dengan nama Pulau Berhala." "Pulau Berhala?" Podin melongo setelah tahu nama pulau itu. Ya, menurut penuturan banyak orang yang tinggal di sekitar pulau yang tertutup rimbunnya tanaman bakau itu disebut orang sebagai Pulau Berhala. Sesuai dengan namanya, di pulau itu dihuni oleh banyak sekali berhala atau patung-patung. Konon setiap malam bulan purnama, saat bulan berada tepat di atas pulau itu, masyarakat di perkampungan yang dekat dengan pulau itu mendengar suara-suara aneh. Banyak yang mendengar jeritan-jeritan seperti orang yang disiksa. Tetapi yang paling membuat orang penasaran, ketika sinar bulan purnama itu jatuh tepat di tengah pulau, dari pulau itu keluar cahaya yang sangat terang, seakan sinar bulan purnama itu memantul ke banyak cermin warna-warni, dan pantulan cahaya itu memendar terang di tengah pulau yang tertutup rapat oleh hutan bakau, sehingga seolah-olah di tengah pulau itu ada ribuan lampu yang sangat terang menyala secara bersamaan. Bahkan juga, menurut penuturan para warga di sekitar pulau, mereka sering menyaksikan kejadian-kejadian aneh menjelang matahari akan tenggelam, ataupun saat matahari akan terbit. Orang-orang di daerah sekitar pulau itu sering menyaksikan adanya kapal hantu, kapal layar yang sangat besar melintas di Pulau Berhala itu, seakan mengejar matahari yang akan tenggelam. Tetapi kapal itu langsung menghilang. Konon, menurut orang-orang tua, kapal layar itu adalah kapal yang dikemudikan oleh prajurit siluman yang mengangkut harta karun untuk membangun kerajaan. Katanya membangun istana siluman
di tengah pulau berhala itu. Meski pulau itu dekat dengan tempat tinggal orang-orang, mereka tidak ada yang berani masuk ke sana. Mereka takut untuk melintas di pulau itu. Tentu karena cerita seram yang selalu disampaikan oleh para leluhurnya. Diceritakan pula bahwa di pulau berhala itu, konon banyak orang yang pernah datang. Katanya ingin mencari harta karun yang disembunyikan oleh para prajurit untuk kepentingan pribadinya. Namun orang-orang yang masuk ke pulau itu, mereka tidak pernah kembali. Mereka tidak bisa keluar dari pulau itu. Konon orang-orang yang nekat masuk ke pulau itu, mereka akan ditangkap dan dijadikan budak di istananya. Setidaknya orang-orang itu akan dijadikan tumbal untuk mensucikan berhala-berhala yang ada di sana. Di pulau itu banyak berhala-berhala yang menyeramkan, kata laki-laki yang sudah dekat dengan Podin. Tentu laki-laki itu bercerita sambil terlihat ketakutan. Podin tidak tahu dan memang tidak perlu tahu. Podin juga tidak perlu percaya dengan cerita yang dikatakan oleh laki-laki itu. Karena Podin sudah tahu dengan mata kepalanya sendiri kalau di tengah pulau itu memang terdapat istana yang di dalamnya berlimpah harta kekayaan yang tak ternilai jumlahnya. Podin malah berharap agar warga sekitar pulau tidak ada yang berani masuk, karena di pulau itulah Podin sudah berniat akan mengambil seluruh harta kekayaannya. Podin diam tak menjawab. Dia hanya termangu mendengarkan penuturan laki-laki setengah baya yang mencoba mempengaruhinya itu. Jika Podin mengingat kembali ketika ia pertama kali datang ke pulau itu, yang dijemput oleh tukang perahu pada senja hari, tidak ada kapal besar yang melintas seperti yang diceritakan oleh laki-laki itu. Yang datang menjemputnya hanyalah sebuah perahu kecil yang dijalankan dengan cara mendorong galah yang dipegang oleh tukang perahu. Podin juga tidak pernah mendengar suara-suara aneh seperti suara jeritan orang yang disiksa. Tempat itu sepi, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Memang saat Podin berada di tengah pulau itu, dia menyaksikan cahaya yang sangat terang. Tapi itu bukanlah cahaya yang dinyalakan oleh siluman-siluman para pekerja kerajaan berhala. Tapi itu adalah lampu-lampu dari istana yang sangat megah. Maka wajar jika gemerlap cahaya lampu itu terlihat sampai di perkampungan mereka. Podin pun masih ingat betul bahwa di istana itu tidak ada manusia-manusia yang diperbudak. Bahkan Podin saat di istana itu tidak melihat orang sama sekali. Ia hanya mendengar suara si kakek yang menyuruhnya untuk memilih dan mengambil peti yang berisi harta. Kalau boleh saya beri saran, sebaiknya Bapak gak usah masuk ke situ. Di tengah pulau itu, setidaknya ada ribuan berhala yang senantiasa mencari mangsa untuk tumbal. Kalau hanya mau piknik, pilih tempat yang baik dan menyenangkan, Pak, kata lelaki itu yang memberikan nasihat pada Podin. Podin hanya diam mendengar cerita laki-laki itu. Namun bukannya takut, malah dia merasa bersyukur kalau tidak ada warga yang berani masuk ke pulau itu. Ya sudah, Pak, pikir-pikir dulu sebelum Bapak terlanjur memasuki pulau itu. Saya mau pergi dulu ya, Pak. Saya harus cari rumput untuk pakan ternak, kata laki-laki itu yang kemudian pergi meninggalkan Podin. Podin tak menjawab. Ia masih termangu dengan kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki yang sudah menghampirinya. Niatnya untuk masuk ke dalam pulau menjadi sedikit ragu-ragu. Bingung antara mau masuk ke pulau itu atau tidak jadi. Kalau dia pulang, berarti dia tidak akan mendapatkan uang lagi. Tapi kalau memang benar seperti apa yang diceritakan oleh laki-laki tadi, apakah berarti dia tidak akan bisa kembali setelah mengambil harta berikutnya? Tetapi tekad hatinya sudah bulat. Ia ingin mengambil peti harta karun lagi yang tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cukup lama Podin termangu dalam kebingungan ketika tiba-tiba ada sebuah perahu kecil yang dijalankan oleh seorang laki-laki dengan caping keropak yang sangat besar. "Hoi, mau ikut apa tidak?" teriak laki-laki yang menjalankan perahu tersebut. "Iya," Podin menyaut. Tekadnya sudah bulat. Ia harus pulang dengan membawa peti harta karun yang lebih banyak.
Pengendara perahu kecil itu pun langsung menghalau perahunya dengan galah yang panjang dan selalu menempel di tangannya. Perahu kecil itu pun langsung bergerak menuju ke arah tempatnya berdiri. Lantas orang itu menyuruh Podin untuk segera naik ke atas perahu, karena sebentar lagi hari akan menjadi berubah menjadi gelap gulita. Akhirnya Podin pun berhasil kembali ke pulau itu, yang dikatakan oleh laki-laki yang sempat menemuinya sebagai Pulau Berhala. Pulau yang dikatakan menjadi tempat yang banyak sekali berhala yang selalu akan memangsa manusia yang masuk ke pulau tersebut. Tidak ada urusan mau diberi nama apa pulau itu. Yang jelas diyakini oleh Podin di pulau tersebut banyak harta karunnya. Setelah perahu yang dinaikinya tertambat pada bibir pantai, seperti halnya pada saat Podin pertama kali datang ke tempat itu, Podin pun segera bergegas turun dari perahu. Meskipun orang yang menjalankan perahu itu belum menyuruh Podin untuk turun, namun rupanya Podin yang memang sudah paham, maka ia langsung turun dari tempat tertambatnya perahu tersebut. Dan setelah kaki Podin menapak pada tanah di tempat itu, lantas dia melanjutkan perjalanannya menuju ke arah tengah pulau, di mana di sana terdapat istana yang megah. Dengan disinari cahaya lembayung senja dari langit barat, Podin melangkah perlahan, menapakkan kakinya melintas tengah hutan yang sudah mulai gelap, yang sudah tidak menerima cahaya dari langit berwarna kuning kemerahan tersebut. Podin masih ingat betul jalan untuk menuju ke istana yang ada di tengah pulau. Dia melintasi jalan di tengah-tengah hutan yang lebat, namun tentu sangat mudah untuk melangkahkan kakinya di tempat itu, karena tinggal melangkahkan kaki mengikuti jalanan yang halus dan mulus. Meskipun hanya jalan setapak, tapi rupanya jalan itu memang dibangun untuk orang-orang yang datang menuju istana, sehingga jalanan yang halus itu sudah menunjukkan arah menuju ke istana yang ada di tengah pulau. Hari semakin gelap. Cahaya dari matahari sudah tidak terlihat lagi, dan kebetulan malam itu bulan sedang mati. Tentu suasana di tengah pulau yang diselimuti kabut bertambah gelap. Podin sudah tidak bisa lagi melihat apa-apa di sekitar. Dia tidak bisa membedakan jenis-jenis pohon yang ada di sekelilingnya. Tapi dia terus berjalan, melangkahkan kakinya dengan yakin, karena yang diharapkan ia akan pulang membawa peti harta karun. Dan tentunya Podin akan memilih peti harta yang paling besar yang ia kuat untuk mengangkatnya. Tentu nantinya akan dibonceng dengan kendaraan, jadi tidak perlu khawatir dengan peti yang besar yang beratnya tentu melebihi berat peti yang sebelumnya. Ya, pikiran dari orang serakah selalu seperti itu. Namun setelah berjalan cukup lama, rupanya ada hal yang aneh dirasakan oleh Podin. Ada sedikit perbedaan ketika ia datang pertama kali ke pulau itu. Tidak lagi sama ketika ia datang. Jika dulu kala ia baru saja masuk melangkah ke pulau itu, Podin langsung menyaksikan adanya sinar terang yang mencorong dari tengah pulau, yaitu cahaya gemerlap yang berasal dari istana yang megah. Tapi kali ini, meskipun sudah berjalan jauh, belum ada tanda-tanda cahaya terang dari lampu-lampu istana yang menyala. Sebenarnya Podin agak ragu. Ia pun menghentikan langkah kakinya. Dia agak ragu untuk melanjutkan, namun saat kembali melangkahkan kaki, baru setapak berjalan, ia melihat ada seberkas cahaya. Podin pun menjadi agak lega. Setelah beberapa langkah berjalan, ternyata apa yang ditemui oleh Podin bukanlah cahaya yang berasal dari istana, tetapi hanyalah seberkas cahaya kecil yang menyala seperti lilin. Itu bukan gemerlap lampu istana, hanya cahaya api yang rupanya sengaja ada orang yang membakarnya. Tetapi tidak apa-apa, Podin yakin mungkin itu hanya sebagai tanda. Mungkin di tempat itulah yang kemarin ia menemukan istana yang megah. Atau bahkan Podin juga berpikir, mungkin saja listrik yang ada di sana saat ini sedang padam. Podin tetap melanjutkan perjalanannya. Ia melangkah menuju ke arah api kecil itu yang sedang menyala. Setelah dekat,
Ternyata berkas cahaya itu adalah api kecil dari sebuah pembakaran dupa atau kemenyan yang sedang dilakukan oleh seorang laki-laki tua yang duduk bersila menghadap nyala api kecil itu. Hati Podin menjadi sedikit lega. Plong rasanya ketika ia menyaksikan ada orang yang bersila dan sedang membakar dupa. Bau harum dari dupa yang terbakar itu menusuk kuat ke dalam hidung Podin. Itulah ciri dari seorang yang sedang melakukan ritual puja semedi kepada zat yang tidak terlihat oleh mata manusia. "Pak, sedang apa di sini?" Begitulah tanya Podin kepada laki-laki yang sedang bersila itu. "Sini, kemarilah. Saya sedang menunggumu. Ayo, segera duduk di depanku," kata laki-laki yang sedang membakar dupa itu. "Menunggu saya?" tanya Podin pada lelaki itu yang sama sekali wajahnya tidak Podin kenali. "Ya, kemarilah. Cepat duduk sama saya di sini," kata laki-laki yang menyuruh Podin untuk segera duduk di hadapannya. Podin pun menurut dan duduk bersila, seperti yang dilakukan oleh laki-laki itu. Podin mengamati orang yang ada di depannya, namun ia tidak bisa mengamati wajah laki-laki itu karena gelap. "Pak, boleh saya tanya, istana yang dulu ada di sini ada di mana ya, Pak?" Begitu tanya Podin kepada laki-laki yang masih bersila di hadapannya. "Istananya masih tutup, belum dibuka. Sini, duduk di sini dulu. Kalau kamu pengen ke istana itu, kamu harus duduk sama saya lebih dulu. Nanti ke sana kalau sudah dibuka istananya," begitu kata laki-laki itu. Podin yang sudah mengikuti kata laki-laki itu, lagi-lagi ia ingin tahu sebenarnya siapa dia. Kalau ingin masuk ke istana, kita harus melakukan puja ritual dulu. Podin pun kembali berasumsi kalau orang yang sedang membakar dupa itu adalah orang yang sedang melakukan ritual. Pasti ia juga akan meminta sesuatu di pulau ini. Podin juga berpikir orang itu sama dengan dirinya. Kalau laki-laki yang ada di hadapannya adalah orang yang ingin mendapatkan harta kekayaan dengan cara meminta kepada kakek tua di istana yang ada di tengah pulau, maka Podin pun mencoba untuk mengetahui siapa laki-laki yang ada di hadapannya itu. "Kalau boleh tahu, Bapak ini siapa ya?" "Hei, di sini kamu jangan tanya siapa saya. Saya juga tidak tanya siapa kamu. Kita di sini itu sama. Tidak boleh saling kenal dan tidak boleh saling tahu. Nanti kalau sudah tiba gilirannya, kamu akan tahu sendiri." Mendengar jawaban seperti itu, maka Podin langsung diam. Dia tak berani lagi melanjutkan pertanyaannya. Ia khawatir laki-laki yang ada di depannya itu akan marah. Pak, istananya bukannya kapan ya?" Kali ini Podin tanya pada laki-laki yang masih sibuk menyalakan dupa itu. "Kalau dupa ini sudah habis terbakar semuanya, barulah istana itu akan dibuka untukmu. Duduklah sama saya. Kita sama-sama membakar dupa-dupa yang ada di sini untuk sesaji dalam rangka membuka pintu istana." Akhirnya Podin pun ikut membakar dupa yang diberikan oleh laki-laki tersebut. "Kamu belum pernah ke sini ya?" tanya laki-laki yang ada di hadapannya pada Podin. "Sudah, Pak, baru 1 kali," jawab Podin yang terus menjatuhkan butiran-butiran dupa ke dalam api yang masih menyala. "Pantas, kamu belum tahu tata caranya." "Memang caranya gimana, Pak?" "Jadi kalau kamu kesini lagi, mestinya kamu membawa sesaji. Paling tidak untuk sesaji itu, kamu membawa kembang staman, kemenyan atau dupa. Selanjutnya kembang itu kamu persembahkan di sini, di samping tempat kamu membakar dupa. Kemudian lakukan ritual. Apa yang akan kamu minta, katakan saja, supaya para penggawa istana menyiapkan keinginanmu. Kalau kamu sudah menyajikan kembang kiriman dan membakar kemenyan, dan sudah melakukan ritual permintaan, dan ritual itu diterima, maka pintu istana itu akan terbuka. Tapi kalau ritualmu tidak diterima, pintu istana itu akan terus tertutup dan tidak akan terbuka untuk dirimu. Artinya istana itu tidak mau menerima kehadiranmu." "Oh, seperti itu ya, Pak. Kalau begitu, saya harus pulang dulu
untuk mengambil bunga setaman dan kemenyan, kata Podin yang tentu juga masih penasaran dengan ritual yang harus dilaksanakan. Tidak usah pulang, pakai saja kemenyan saya, pakai saja dupa yang ada di sini. Nanti juga kamu boleh minta bunga-bunga ini untuk sesaji. Silakan, gak apa-apa, toh saya membawa banyak, kata laki-laki itu yang tentu berbaik hati kepada Podin. Terima kasih Pak, kata Podin, dan dia sangat senang karena sudah diberikan kemenyan. Apakah nanti kita masuknya sama-sama Pak? Tanya Podin kepada laki-laki yang dari tadi setiap kali ingin melihat wajah orang itu, Podin tidak bisa mengamati wajahnya. Bahkan seakan-akan gelap yang menutup tempat itu sudah membuat wajah laki-laki yang ada di hadapannya itu juga ikut gelap seluruhnya. Tidak. Nanti kita berbeda tempat. Kamu akan menuju ke istana itu kan? Kalau saya sudah tidak akan menuju istana itu lagi. Saya sudah tidak butuh harta, kata laki-laki itu kepada Podin. Oh, berarti Bapak butuh jabatan? Atau mau nyalon bupati? Atau anggota dewan Pak? Udahlah, konsentrasi saja dalam ritual. Sebentar lagi kalau dupa yang kamu bakar sudah habis, pintu istana akan terbuka. Podin tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi ia menduga paling-paling orang itu minta agar jabatannya dinaikkan, atau mungkin saja dia ingin mencalonkan diri sebagai pejabat. Lantas Podin terus memasukkan kemenyan-kemenyan ke dalam api. Bau harum itu terus menyebar, sehingga tanpa terasa kemenyan yang ada di tangannya telah habis. Api yang ada di hadapannya pun juga sudah padam, dan kemenyan-kemenyan itu sudah tidak lagi menebarkan baunya. Bersamaan dengan padamnya api yang dinyalakan oleh Podin untuk membakar kemenyan, tiba-tiba ada berkas cahaya yang sangat terang. Ya, cahaya itulah yang ditunggu-tunggu oleh Podin. Cahaya itulah yang menunjukkan pintu istana telah terbuka. Senang rasanya hati Podin menyaksikan pintu istana itu terbuka. Tanpa diperintah siapapun, Podin langsung berlari masuk ke dalam istana, melewati pintu utama yang memang tidak ada penjaganya. Dengan girang Podin langsung menuju ke ruang tengah, di mana di sana terdapat permadani tebal yang di atasnya ada tumpukan-tumpukan peti yang berisi harta karun dengan berbagai ukuran. Podin yang sudah pernah mengambil salah satu dari peti itu langsung melangkah kembali dan akan mengambil peti harta karun itu. Tentu kali ini dia akan memilih yang lebih besar. Tiba-tiba terdengar gemas suara orang yang tertawa di ruangan istana itu, keras dan memekakkan telinga. Podin kaget dan terjingkat. Meski dulu juga seperti itu, tapi kali ini suara tawa itu benar-benar mengagetkan. Hei, Podin, kau harus ingat kalau kau sudah pernah mengambil peti harta dari tempat ini. Dan kesempatanmu hanya satu kali. Kalau kau menginginkannya lagi, kau harus membayar syarat yang harus kau penuhi. Pertama-tama, bersihkan tanganmu lebih dulu, kata suara itu yang terus bergema di ruangan istana tersebut. Tentu Podin yang mendengar kata-kata itu menjadi bingung. Dia belum tahu dengan apa yang dimaksudkan oleh suara itu. Lantas Podin menoleh ke kiri dan ke kanan, memperhatikan di sekitar altar tempat peti-peti itu diletakkan. Dan ternyata di tempat itu ada semacam baskom kecil yang berisi air. Tetapi dalam baskom itu tidak hanya berisi air, melainkan juga terdapat bunga-bunga kiriman, persis seperti apa yang dipersembahkan oleh Podin saat membakar kemenyan. Podin pun langsung mengambil kesimpulan, mungkin tangannya harus dicuci dengan air yang ada di dalam baskom itu. Ya, mungkin itulah syarat yang harus dilakukan oleh Podin agar tangannya bisa mengambil salah satu dari peti harta karun ini. Maka Podin pun langsung mencelupkan dua tangan itu ke dalam baskom yang berisi air kembang. Lantas ia membersihkannya di dalam baskom. Namun alangkah kagetnya Podin saat ia menyaksikan air kembang yang ada di sana yang tadinya bening, setelah digunakan untuk membasuh tangannya, tiba-tiba air kembang itu berubah warna menjadi merah, persis seperti merah darah.
Namun karena niat Podin adalah ingin membawa pulang salah satu dari peti harta itu, maka ia tidak memperdulikan air yang ada di dalam baskom itu. Yang penting, syarat untuk mengambil lagi peti harta karun sudah ia penuhi. Setelah selesai mencuci tangannya, kini tangan Podin justru malah tidak bersih, melainkan terkena cairan seperti darah. Tapi Podin tidak urusan. Meski tangannya dipenuhi darah, ia melanjutkan niatnya, yaitu untuk mengangkat membawa pulang harta karun. Toh nanti kalau sudah sampai di pantai, tangannya yang kotor oleh darah itu bisa dicuci dengan air laut. Podin lalu menuju altar. Ia kembali mencoba mengangkat peti yang paling besar. Tetapi lagi-lagi Podin tak kuat mengangkatnya. Hingga akhirnya setelah mencoba beberapa peti, lagi-lagi Podin hanya sanggup mengangkat peti yang paling kecil. Podin pun mengangkat peti itu dan langsung melangkah meninggalkan istana yang bergelimang harta tersebut. Ia menuju pantai akan pulang. Namun saat ia sampai di pantai, tempat ia tadi diturunkan oleh perahu kecil yang mengangkutnya, ternyata perahu itu belum bersandar di tempat tadi. Podin pun harus bersabar menunggu. Di saat menunggu perahu yang menjemputnya itu, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat lingkungan sekitarnya. Bahkan juga beberapa kali mondar-mandir untuk menghilangkan jenuh. Tapi tiba-tiba kakinya menendang benda agak bulat yang tergeletak di dekatnya. Ia mengamati benda bulat yang disangkanya adalah buah kelapa. Tapi alangkah kagetnya Podin, ternyata benda itu bukanlah kelapa, bukan pula batu, melainkan cumplung kepala manusia dengan mulut meringis dan mata membelalak. Podin kaget dan ketakutan. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia mundur menjauh dari kepala manusia tanpa badan itu, hingga tubuhnya terbentur pada pohon-pohon bakau yang ada di belakangnya. Podin menoleh, tentunya ingin berpegangan pada pohon bakau itu. Namun ternyata setelah tangannya meraih batang pohon itu, batang-batang pohon bakau itu sudah berubah menjadi ular-ular yang bergelantungan. Podin semakin ketakutan. Ia kembali berlari menjauh dari ular-ular yang mulai mendesis akan mematuknya. Beruntung perahu yang menjemputnya sudah datang. Podin pun bisa kembali ke daratan dan pulang meninggalkan pulau tersebut. Hari memang belum pagi. Matahari masih jauh dari terbitnya. Namun Podin tetap ingin segera pulang. Tentu ingin melihat harta karun yang dibawanya. Niatnya ingin membuka dan menghitung harta itu bersama dengan istrinya di dalam kamar yang tertutup, dan nantinya pasti akan disimpan ke dalam lemari yang selalu terkunci. Setelah keluar dari pulau itu dan sampai di daratan, Podin yang mengangkat peti harta itu dengan jalan tertatih-tatih karena saking beratnya. Ia pun langsung menuju ke tepi pantai untuk mengambil sepeda motor yang ia parkirkan di tepi jalan pinggir parit. Lantas peti itu dinaikkan ke atas motornya. Tentunya sangat susah karena berat dan besarnya peti itu, yang memang sulit untuk ditaruh di kendaraan bagian depan. Akhirnya Podin meletakkan peti harta itu pada jok belakangnya seperti halnya diboncengkan. Namun karena peti harta karun yang dibawanya itu cukup besar dan berat, maka dia harus memegangi peti itu secara kuat. Tentunya juga repot karena jalan yang dilintasinya adalah jalan sempit yang berbatu. Saking susahnya untuk memegangi peti yang ada di boncengan belakang, bahkan peti itu hampir jatuh. Maka Podin harus berhenti sejenak guna mencari tali untuk mengikat peti tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Podin berteriak memanggil istrinya karena pintu rumahnya terkunci. Pasti istrinya ada di dalam rumah, paling-paling sedang nonton TV. Dua anaknya yang besar tentu sudah berangkat sekolah. Maka kalau harus mengurusi anak-anaknya yang kecil, paling gampang disetelkan TV lalu diajak nonton. Podin kembali memanggil istrinya sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah. Namun untuk beberapa saat ternyata istrinya juga tidak keluar rumah. Kemudian dia mencoba membuka pintu garasi yang ada di samping teras. Ternyata pintu garasi tidak dikunci. Podin langsung membuka garasi itu. Kemudian motor yang memboncengkan peti harta itu
langsung dimasukkan ke dalam garasi rumahnya. Podin pun langsung menutup rapat-rapat pintu garasi, ya, agar barang yang ada dalam boncengan itu aman, tidak terlihat oleh tetangganya. Selanjutnya dari ruang garasi yang memang hanya untuk menaruh motor dan mobil, Podin menuju ke ruang tengah. Kebetulan ruang penghubung itu tidak terkunci. Selanjutnya Podin masuk ke dalam ruang rumahnya. Sambil mengangkat peti harta yang dibawanya dari tempatnya meminta kekayaan kepada kakek tua di Pulau Berhala. Ia mendapati istrinya sedang menangis. Bahkan dua anaknya yang kecil juga ikut menangis. Tentu suara tangis istri dan anak-anaknya itu tidak terdengar dari luar karena saking besarnya rumah Podin. Apalagi suara tangis itu juga kalah dengan suara televisi yang cukup keras. Podin berlalu melintasi istrinya yang masih menangis sesenggukan. Ia membawa benda berat berisi harta karun itu masuk ke dalam kamarnya. Lantas Podin memasukkan peti itu ke dalam lemari khusus miliknya. Selanjutnya lemari itu dikunci rapat agar tidak ada orang yang bisa membukanya. Setelah itu Podin masuk ke kamar mandi, mencuci tangan yang semalam terlumuri darah dan juga kakinya yang ternyata juga kena darah. "Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi kok nangis?" Tentu Podin bingung melihat istri dan anaknya menangis itu. "Walah Pak, Bapak itu dari mana saja? Ditelepon gak bisa, dicari gak ketemu, gak tahu orang lagi kesusahan, gak tahu anaknya lagi kecelakaan, kok malah pergi gak pamit?" Kata istri yang bingung untuk menyampaikan kabar berita dari sekolah. "Maksud ibu itu gimana? Kesusahan apa? Siapa yang kecelakaan?" Tanya Podin yang juga bingung mendengar kata-kata istrinya. "Pak, tadi aku dihubungi gurunya Eko. Katanya Eko mengalami kecelakaan di depan sekolah." Kata istri yang langsung mengeras suara tangisannya. "Hah? Kecelakaan?" Podin baru sadar kata-kata istrinya yang sambil menangis itu. Tentu ia kaget saat mendengar kata-kata istrinya yang menyatakan kalau anaknya yang paling besar mengalami kecelakaan. "Iya Pak, gurunya Eko yang nelpon. Tadi aku telepon Bapak berkali-kali tapi nggak aktif. Teleponnya nggak bisa dihubungi. Kita ini lagi dapat musibah Pak. Maaf Bu, HP-nya tak jual. Habisnya aku udah nggak punya uang lagi," kata Podin yang langsung menunduk karena merasa bersalah. "Ya ampun Pak, gimana sih? Ayo sekarang kita ke sekolah, kita tengok anak kita gimana keadaannya." Iya, ayo Bu." Namun baru saja Podin mengeluarkan motornya akan menyusul anaknya yang katanya mengalami kecelakaan, istri juga sedang menutup pintu rumahnya. Tiba-tiba ada petugas satpam yang naik motor beriringan dengan motor satu lagi yang dikendarai oleh petugas polisi. Polisi itu memboncengkan Dewi, anak Podin yang nomor 2, yang bersekolah satu sekolahan dengan kakaknya, dan satu lagi seorang laki-laki yaitu gurunya Dewi. "Pak Podin, ini ada tamu dari kepolisian bersama Pak Guru nganterin Dewi pulang," kata satpam yang mengantarkannya. "Oh, iya terima kasih," saut Podin yang meletakkan motornya lagi tidak jadi berangkat. "Mari Pak Polisi dan Pak Guru silakan masuk," kata Podin menyambut dua orang yang datang mengantarkan Dewi itu. Tetapi perasaan Podin tetap tidak enak karena istrinya sudah mengatakan kalau Eko mengalami kecelakaan. Tapi kenapa yang diantar pulang malah Dewi? Dewi turun dari motor langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ia memeluk ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. "Ada apa Nak?" tanya ibunya yang tentu merasakan kesedihan anaknya. "Mas Eko Bu." Dewi tidak sanggup bercerita. "Maaf Pak Podin, kedatangan kami bersama Pak Guru ini mau menyampaikan berita," kata polisi itu yang sudah duduk bersama di ruang tamu. "Kabar tentang anak saya yang kecelakaan ya Pak. Ini tadi saya sedang mau berangkat ke sekolah Pak," kata Podin memotong pembicaraan polisi itu. "Betul Pak, mungkin tadi pihak sekolah sudah menelpon keluarga ya. Perlu kami sampaikan, putra Bapak mengalami kecelakaan di depan sekolah saat menyeberang jalan. Eko tertabrak truk Pak. Sekarang masih sedang ada di rumah sakit," kata polisi itu lagi. "Terus anak saya gimana Pak? Ayo kita segera ke rumah sakit.
Saya pengen tahu keadaan anak saya, Pak, kata Podin yang sangat ketakutan dengan nasib anaknya. Yang sabar ya, Pak, mohon Bapak Podin tabah. Eko, putra Bapak, sudah meninggal, kata petugas kepolisian itu. Eko? Mendengar itu, Podin pun menjerit histeris meratapi nasib anaknya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Pulau Berhala pada episode selanjutnya. Bagi yang penasaran dan tidak sabar untuk membaca cerita selanjutnya, saya sertakan linknya di deskripsi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Tentunya jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Pesan saya, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.